Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 mempresentasikan tugas untuk mata kuliah jaringan saraf triwulan. Kelompok 6 sendiri terdiri dari Idrus Alam, Deddy Kusnadi selaku pencari materi, kami Timur Santosa sebagai pemapar materi, dan Faisal Dayat sebagai pembuat PowerPoint. Untuk tugas yang akan kami presentasikan adalah terkait metode McCulloch-Pitt. Apa sih metode McCulloch-Pitt? Metode McCulloch-Pitt sendiri merupakan metode pembelajaran dengan pengawasan ke dalam sistem jaringan saraf tiruan, di mana dalam merancang jaringan neuron, yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Sementara jaringan neuron sendiri terdiri dari sejumlah neuron dan sejumlah masukan. Untuk metode ini sendiri merupakan model pertama yang ditemukan pada jaringan saraf tiruan. Adapun karakteristik dari model McCulloch-Pitt adalah memiliki bobot yang sama, baik yang memperkuat ataupun yang memperlemah, jadi bobotnya sama, positif maupun negatif. Kemudian memiliki fungsi aktivasi biner, dan threshold pada tiap neuron adalah sama. Kemudian neuron akan meneruskan sinyal apabila total input itu lebih dari threshold. Berikut adalah model neuron McCulloch-Pitt. Model neuron Y ini menerima sinyal dari NM buah neuron, X1, X2, Xn plus 1 hingga Xn plus M. Jadi Y menerima sinyal dari X1 hingga Xn plus M. Dan N buah penghubung, yaitu X1 hingga Xn, merupakan garis yang memperkuat sinyal, bobotnya positif. Jadi ini memiliki bobot positif. Kemudian Xn plus 1 hingga Xn plus M adalah garis yang memperlemah sinyal dan memiliki atau bobot negatif. Ini memiliki bobot negatif. Kedua-duanya sama bobotnya. Semua penghubung dari X1 ke Xn ini memiliki bobot yang sama ke neuron Y. Begitu juga dengan Xn plus 1 hingga Xn plus M. Jadi ini memiliki bobot yang sama, kemudian ini juga memiliki bobot yang sama. Namun jika ada neuron lain, misal Y2, misalkan ada Y2 di sini, maka bobot kemudian ada X1 hingga X1 N plus M, maka bobotnya antara X1 ke Y1 ini boleh berbeda dengan X2 ke Y2 ini, karena berbeda neuron. Selanjutnya, fungsi aktivasi neuron McCulloch-Pitt sendiri adalah biner, yaitu 0 dan 1. Jika F-net-nya lebih dari sama dengan 0 maka akan bernilai 1, jika kurang dari 0 akan bernilai 0. Apabila dilihat ini merupakan metode analitik ya, jadi kita tentukan apakah F-net ini nantinya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0 untuk mendapatkan aktivasi biner berupa 0 atau 1. Contoh kasusnya berikut adalah tabel logika N. Kita lihat di sini ada dua parameter yaitu X1 dan X2 dan keluaran Y, di mana Y akan bernilai benar apabila X1 dan X2 adalah benar. Sisanya akan menjadi salah. Nah, bobot dari tiap garis ini adalah 1 dan fungsi aktivasinya memiliki threshold 2. Kita akan mencoba melakukan pelatihan terhadap McCulloch-Pitt dengan logika N. Berikut adalah tabel pelatihannya, di mana karena bobot sesuai yang disampaikan karakteristik McCulloch-Pitt adalah bobotnya sama, maka X1 dan X2 sama-sama dikalikan dengan 1, karena sebelumnya disampaikan bahwa bobotnya adalah 1. Maka kedua parameter logika X1 dan X2 keduanya dikalikan 1 kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 0
1, 1, dan 2. Nah, karena tadi threshold-nya adalah 2, maka jika Fnet ini adalah Fnet-nya, jika Fnet lebih dari sama dengan 2, dia akan dianggap 1. Kemudian jika Fnet-nya kurang dari 2, akan dianggap 0. Maka kalau kita lihat di sini 0, 1, 1, 2, maka ini adalah 0, 0, 0, dan 1. Nah, dari pelatihan ini dapat tarik kesimpulan bahwa Microlopit dapat digunakan untuk logika N. Yang berikutnya adalah fungsi logika OR dengan 2 masukan, di mana masukannya adalah X1 dan X2, kemudian keluaran Y. Y akan bernilai benar apabila X1 atau X2 memiliki nilai benar. Apabila keduanya 0, maka Y akan bernilai 0. Kemudian kita akan melakukan pelatihan. Ini bobotnya 1, kemudian threshold-nya 1. Nah, ini adalah tabel pelatihannya. Kedua parameter ini kita kalikan dengan 1, kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 0, 1, 1, dan 2. Karena threshold-nya 1, maka jika lebih dari sama dengan 1, dia akan dianggap 1. Kemudian jika kurang dari 1, akan bernilai 0. Kita lihat berdasarkan hasilnya sendiri, ini adalah 0, 1, 1, dan 2. Maka 0 adalah 0, 1 adalah 1, 1 lebih besar dari sama dengan 1, maka 1. Yang berikutnya ini juga 1, dan 2 adalah 1. Kalau dilihat di sini, maka nilai ini sama dengan nilai pada tabel logika OR. Ini berarti Microlopit juga menggunakan tabel fungsi logika OR. Selanjutnya untuk Microlopit kita coba pada fungsi logika XOR. Fungsi logika XOR sendiri, ini contoh tabelnya, tabel logikanya di mana ada parameter X1 dan X2 dan keluaran Y. Y akan bernilai benar apabila salah satu dari X1 atau X2 memiliki nilai yang berbeda. Contoh X1-nya 0 dan X2-nya 1, maka akan menghasilkan nilai 1. Namun apabila X1 dan X2 memiliki nilai yang sama, maka nilai Y sebagai keluaran adalah 0. Nah, kita tidak akan ke sini terlebih dahulu, tapi kita akan coba uji ini langsung dengan pembobotan, yaitu 1 tadi. Maka ketika ini kita kalikan 1, ditambah ini kalikan 1, hasilnya adalah 0. Kemudian 0 kita kalikan 1 juga, tambah 1 dikalikan 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikali 1, tambah 0 dikalikan 1, hasilnya adalah 1. 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 2. Ternyata hasil apabila pembobotan langsung kita eksekusi tidak sama dengan keluarannya. Nah, untuk mencoba mengatasinya maka dibuatlah hidden layer. Hidden layer ini sebenarnya bisa juga karena XOR sendiri merupakan penjabaran dari AND, NOT, dan OR. Nah, karena ini ada AND NOT, maka X1 dan X2 kita buat nilai NOT-nya. Ini adalah NOT X1 dan ini adalah NOT X2, di mana NOT ini merupakan kebalikan dari nilai X1. Contoh di sini 0, maka NOT-nya adalah 1. Ini adalah kolom tabel logika XOR-nya, di mana kolom X1, X2, dan NOT X1 merupakan kebalikan dari X1 ini, dan NOT X2 adalah kebalikan dari X2. Untuk langkah pertama adalah kita AND NOT-kan X1 dengan NOT X2. Ini adalah AND NOT X2. 0 dengan NOT
0 dengan not X2 yaitu 1 kita N-kan maka hasilnya 0. Begitu juga yang lain sehingga kita temukan hasil 0, 0, 1, 0. Untuk Z2-nya, maka kita lakukan yang kebalikannya yaitu X2 kita N-notkan dengan X1. X2 N not X1. Jadi X2 sendiri ini contoh yang pertama 0, kita N-kan dengan not X1. Hasilnya ini ke bawah. Nah, setelah ketemu Z1 yaitu X1 N not X2 dan Z2 X2 N not X1, kemudian keduanya ini baru kita lakukan pembobotan, yaitu 1. Ini adalah hasil pembobotannya. Maka apabila kita lihat F-net-nya 0, 1, 1, 0. Kemudian jika netnya lebih dari sama dengan 1, dia akan bernilai 1, jika kurang dari 1 akan bernilai 0. Maka hasilnya akan sama dengan fungsi tabel logika XOR. Kesimpulannya adalah model Microlopit dapat mendeteksi fungsi logika AND, OR, dan NOR. Sementara pada deteksi logika XOR perlu adanya hidden layer. Demikian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 6. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.